23080694361. Dan aku Rati Dinda Melani Putri dengan NIM 23080894365. Kami mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Akan menyajikan materi biaya standar tepatnya pada proses penetapan selisih bahan baku. Learn with us, grow with us, check this out. Berjumpa dengan aku, Rati, pada video pembelajaran akuntansi manajemen. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan terkait materi biaya standar, tepatnya pada proses penetapan selisih biaya bahan baku langsung. Nah, pernah nggak sih kita itu kepikiran kenapa biaya aktual dengan biaya standar itu memiliki perbedaan? Dan bagaimana sih cara menghitung selisihnya? Nah, sebelum itu kita juga perlu mengetahui nih, apa sih biaya standar itu? Biaya standar adalah biaya estimasi proses produksi pada satu unit barang atau satu unit produk. Nah, pada pembahasan biaya standar kita juga harus mengerti apa sih bahan baku langsung itu. Bahan baku langsung adalah bahan baku inti pada proses produksi. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan baku pembantu pada proses produksi. Nah, kita juga harus mengetahui nih, selisih biaya bahan baku produksi itu apa sih? Selisih adalah perbedaan antara biaya aktual dan juga biaya standar pada proses produksi, tepatnya perbedaan bahan baku langsung yang digunakan. Nah, terdapat model selisih pada bahan baku langsung, yaitu model satu selisih yang berisi selisih biaya bahan baku langsung, yaitu material variance, dan model 2 selisih yang terdiri dari selisih harga bahan baku dan juga selisih kuantitas bahan baku. Nah, pada perusahaan sendiri umumnya nih menggunakan model 2 selisih karena pada keuntungannya adalah kita dapat mengevaluasi lebih mendalam apa sih yang menyebabkan biaya bahan baku langsung ini terdapat perbedaan antara biaya standar dengan biaya aktualnya, apakah dari segi harga ataukah dari segi kuantitas bahan baku. Nah, kalau teman-teman sudah paham nih terkait konsepnya, kita akan beralih pada rumus-rumus model satu selisih dan juga model 2 selisih. Oke, teman-teman, di sini sudah ada rumus-rumusnya nih dari rumus perhitungan model satu selisih dan juga rumus perhitungan 2 selisih. Nah, aku akan menjelaskan nih dari model satu selisih terlebih dahulu. Nah, pada model satu selisih ini atau selisih biaya bahan baku dapat kita dapatkan dari hasil antara harga standar biaya baku per unit yang dikalikan dengan kuantitas standarnya. Kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara harga aktual bahan baku per unit yang dikalikan dengan kuantitas aktualnya juga. Nah, untuk model 2 selisih ini kita akan mulai dulu nih dari selisih harga bahan bakunya dulu yang didapat dari hasil antara harga standar bahan baku per unit yang dikurangi dengan harga aktual biaya bahan baku per unit yang kemudian dikalikan dengan kuantitas aktualnya. Dan untuk selisih kuantitas bahan baku dapat kita dapatkan nih antara kuantitas standarnya yang kita kurangi dengan kuantitas aktualnya, kemudian kita kalikan dengan harga standar biaya baku per unitnya. Nah, karena teman-teman ini sudah tahu rumus cara menghitung model selisih 1 dan juga selisih 2, alangkah baiknya kita sekarang beranjak ke studi kasusnya. Oke, kita masuk ke bagian studi kasus nih. Jadi aku akan membacakan secara rinci studi kasusnya. PT Maisari adalah suatu perusahaan yang memproduksi makanan ringan. Salah satu produk unggulannya adalah keripik
jagung. Nah, manajemen perusahaan telah menetapkan biaya standar untuk memproduksi tiap bungkus dari keripik jagungnya. Yang pertama ada data bahan baku yaitu 18 ons. Harga bahan baku adalah Rp600 per onsnya. Jam kerja adalah 0,0070 per jamnya dan tarif tenaga kerjanya adalah Rp7.000 untuk tiap jamnya. Di sini kita juga mengetahui nih adanya data produksi dan biaya produksi pada 7 Maret 2024 adalah sebagai berikut. Jumlah keripik yang diproduksi selama bulan Maret adalah 48.500 bungkus dan biaya bahan baku sesungguhnya adalah Rp780.000 pada harga Rp690.000 dan untuk tarif jam kerja sesungguhnya adalah 360 jam pada harga Rp7.350 sehingga tarif totalnya adalah Rp2.646.000. Nah, setelah teman-teman memahami studi kasus ini, hal yang perlu kita lakukan adalah identifikasi dulu nih. Apa saja sih yang sudah disebutkan pada studi kasusnya? Yang pertama adalah harga standar atau SP dengan harga Rp600. Kuantitas standarnya adalah 18 ons dikalikan dengan seluruh keripik yang diproduksi adalah 48.500 sehingga totalnya adalah 873.000 ons dan harga aktualnya adalah 690 serta kuantitas aktualnya adalah 780.000 ons. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara perhitungan untuk model selisih 1 dan juga selisih 2? Oke, kita akan beralih pada cara perhitungannya. Oke, kita mulai dari perhitungan model 1 selisih dulu nih, yaitu selisih biaya bahan baku. Dihitung dari hasil perkalian antara harga standar dengan kuantitas standarnya dikurangi dengan hasil perkalian antara harga aktualnya yang dikalikan dengan kuantitas aktualnya menghasilkan 523.800.000 dikurangi dengan 538.200.000 menghasilkan minus 14.400.000 dan ini menjadi selisih yang merugikan. Kenapa merugikan? Karena dalam analisa hasilnya biaya aktualnya jauh lebih besar daripada biaya standarnya. Dan untuk selanjutnya kita akan menghitung model dua selisih mulai dari selisih harga bahan bakunya terlebih dahulu yang didapatkan dari pengurangan antara harga persatuan dari biaya standarnya yang dikurangi dengan harga aktualnya kemudian dikalikan dengan kuantitas aktualnya, di mana di sini Rp600 dikurangi dengan Rp690 yang kemudian dikalikan dengan Rp780.000 menghasilkan minus Rp70.200.000. Ini juga merupakan selisih merugikan. Karena apa? Karena biaya standarnya lebih kecil daripada biaya aktualnya. Oke, kita akan memasuki di bagian selisih kuantitas bahan bakunya. Di sini hasil pengurangan dari kuantitas standar yang dikurangi dengan kuantitas aktualnya dikalikan dengan harga standarnya, di mana menghasilkan pengurangan antara 873.000 dikurangi dengan 780.000 yang kemudian dikalikan dengan Rp600 menghasilkan Rp55.800.000. Di sini selisihnya menguntungkan karena apa? Karena kuantitas dari biaya standarnya lebih besar daripada kuantitas aktualnya. Nah, itu dia cara perhitungannya. Gimana nih dari teman-teman pastinya sudah memahami mulai dari konsep, rumus, sampai cara perhitungannya. Gampang kan? Oh iya, tapi kalau dari teman-teman masih ada yang dibingungkan terkait materi ini, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Oke, sampai jumpa.
video selanjutnya. Stay awesome!